Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan Maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar Maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan Maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar Maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan Maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar Maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan Maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Mohon penjelasan mengenai perkataan Imam Al-Faqihani, Maulid ini adalah bid'ah yang diadakan golongan yang malas dan nafsu syahwat yang mengenyangkan orang yang kuat makan. Al-Hawail Fatawi, Imam Asyuti. Apa betul Ustaz? Soalnya sudah banyak diposting orang-orang yang anti Maulid. Al-Faqihani satu pendapat. Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari? Kenapa posting satu saja? Apakah karena tak tahu yang lain? Atau karena ada sesuatu? Oleh sebab itu maka khudh ma safa da' ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya tak menyalahkan Al-Faqihani. Mungkin di zaman dia orang datang maulid itu orang lapar semua, tak ada makan. Karena maulid itu memang ada 4 unsur, kata Imam As-Suyuti. 4 unsur. Pertama, ada yang baca Quran. Yang kedua, membaca maulid sejarah Nabi. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim, tausiah. Yang keempat, ta'am, makan. Jadi di zaman Al-Faqihani, mungkin zaman itu banyak orang-orang lapar, rakus ikut. Kita nggak ada. Masih banyak kue yang belum dibuka lagi. Nah, jadi tolonglah supaya objektif menilai. Oleh sebab itu maka kata Imam As-Suyuti tentang masalah maulid ini adalah bid'atun hasanah. Hasanah, baik, tapi selama ini Suyuti boleh bersyarat selama isinya cuma 4. Mendengarkan baca Quran, mendengarkan maulid, mendengarkan tausiah, dan makan. Nah,
Adapun melompat-lompat, lari-lari, gendang-gendang tak tentu arah, oh, ikhtilat bercampur aduk laki-laki perempuan. Kita tak ada campur aduk, tetap pakai pagar. Ibu-ibu, mana ada? Ada laki-laki satu, anak-anak ada. Tak masalah. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini-begini. Begitu saya tanya apa itu musik, bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi apa yang disebut dengan musik. Zaman sekarang apa yang disebut dengan musik. Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya. Maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid. Apa itu maulid? Nah sekarang begini. Maulid atau maulud? Mana yang benar? Bukan Allahu a'lam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid? Apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat, Masya Allah. Panjang-panjang nulis, ternyata salah paham. Pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun. Bukan. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Id, Idul Milad. Ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya. Kalau dalam konteks nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi artinya waktu lahirnya nabi. Jelas ya? Kalau mauludun nabi, maulud nabi itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang, maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid nabi artinya apa? Waktu nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Ah, sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah sekarang, apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahir ya lahir. Jelas ya? Ustadz, apa hukumnya maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustadz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahir ya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir. Dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan. Mencari bekal untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahir ya lahir. Nggak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum. Jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulid, menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima. Menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, ikutan bahagia dengan kelahiran Nabi. Sampai kebahagiaannya diungkapkan pada umatnya. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Maaf, tidak punya mukjizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil nggak bangun, diusap penyakit makin sakit. Tuh, lalu antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi, antum siapa?
Nabi Isa aja bahagia, masa antum bukan Nabi tidak bahagia? Dan hebatnya, ada orang bisa bahagia, nabinya belum lahir. Biasanya sifat bahagia dalam kelahiran itu setelah bayinya lahir, bukan sebelum lahir. Setiap Rasul menantikannya. Nabi Isa menantikan, masa antum tidak menantikan itu? Jadi kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail alaihi wassalam, ya sampai kemudian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan enggak? Dua orang nabi, dua orang rasul. Gelar yang pertama Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim oleh Al-Quran, yang paling perasa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua orang nabi paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin